Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahel Daniela dari kelas 11 MIPA nomor absen 4. Ingin mempraktekkan viskositas. Saya mempraktekkan tersebut adalah untuk mengetahui proses terjadinya viskositas. Pengertian dari viskositas adalah ketahanan aliran suatu cairan atau fluida pada pengaruh tekanan atau tegangan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Sabun cuci piring, 2. Minyak goreng, 3. Air biasa, 4. 3 buah gelas plastik yang sudah dilubangi, 5. Lakban, 6. Gunting. Pertama-tama, tutupi lubang menggunakan lakban. Tuangkan 3 jenis cairan ke dalam masing-masing gelas dengan volume yang sama. Lalu buka lakban secara bersamaan. Lihat. Di sini kita dapat melihat bahwa air lebih cepat habis dibanding minyak dan sabun cuci piring karena massa jenis air lebih kecil daripada massa jenis minyak, dan massa jenis minyak lebih kecil daripada massa jenis sabun piring. Sekian dari praktek yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjen Saputra, kelas 11 MIPA nomor absen 12. Saya akan mempraktikkan tentang tekanan hidrostatis. Tujuan saya mempraktikkan ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya tekanan hidrostatis. Pengertian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan zat cair di semua arah pada suatu benda karena adanya gaya gravitasi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1 botol air atau lebih, 1 buah botol yang sudah dilubangi seperti ini, gunting, dan lakban hitam. Tutupi lubang ini dengan lakban. Setelah ditutupi seperti ini, masukkan air ke dalam botol. Atau kalian juga bisa pakai selang. Setelah itu, buka lakbannya secara bersamaan. Dari tekanan hidrostatis tadi adalah semakin dalam kedalaman air, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Pramesti Maharani Janti, absen 13 dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan melakukan praktek fisika tentang kapilaritas. Sebelumnya, tujuan saya mempraktikkan fisika ini adalah untuk mengetahui suatu proses daya kapilaritas dan mengetahui kecepatan kapilaritas pada media tisu. Di sini ada bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan praktek, yaitu 4 buah gelas plastik, 1 gelas air,
dan pewarna makanan yang berbeda warna, yaitu ada pink dan biru dan pertama-tama susun 4 gelas plastik seperti ini, lalu tuangkan air, menuangkannya air tidak, lalu isi dengan pewarna makanan. Yang satu saya isi dengan warna pink, yang air satunya saya isi dengan warna biru. Lalu ambil tisu 1 lembar, digulung, lalu ditukuk seperti ini, masukkan. Sambil menunggu, saya akan memberitahu pengertian dari kapilaritas. Pengertian kapilaritas sendiri yaitu peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau celah-celah kecil seperti pada media tisu ini. Dan kapilaritas tidak menghambat sifat zat cair yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Setelah ditunggu beberapa saat, hasilnya akan seperti ini. Hal ini terjadi karena kapilaritas dipengaruhi gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara dua partikel tidak sejenis. Dan kapilaritas terjadi pada tisu saat dicelupkan di air pewarna dan ditandai merambatnya air yang berwarna pada media tisu. Dan dari praktek saya yang sudah saya lakukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Gaditra Pratama dari kelas MIPA nomor absen 19. Di sini saya akan mempraktekkan tegangan permukaan. Saya melakukan praktek ini untuk mengetahui proses tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi benda dalam keadaan tegang. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baskom, air, garpu, koin, silet, dan deterjen. Tuangkan air biasa ke dalam baskom. Untuk menguji, masukkan silet ke dalam air di baskom. Perlahan-lahan silet akan mengambang. Setelah itu masukkan koin di dalam air di dalam baskom. Saya akan menggantikan dengan cairan deterjen. Saya akan menguji silet dengan memasukkan dalam deterjen. Hasilnya pun tenggelam. Menguji koin dimasukkan ke dalam air deterjen. Dari praktek tadi, silet mengapung di dalam permukaan air, sedangkan koin di air biasa akan tenggelam. Dan saat menggunakan cairan deterjen, koin dan silet pun tenggelam di dalam cairan itu. Hal tersebut terjadi karena deterjen mengandung zat yang dapat menurunkan tekanan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prita Pramesti Maharani Jati, absen 13 dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan teori massa jenis dari video ini. Dari video tersebut, mengapa cairan-cairan yang dituangkan ke dalam wadah tidak dapat menyatu? Hal itu terjadi karena cairan-cairan yang dituangkan memiliki massa jenis yang berbeda-beda, jadi tidak dapat menyatu. Kemudian kacang yang semula di dasar, mengapa bisa naik ke atas ketika sirup dituangkan?
Hal itu terjadi karena sirup memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air, dan sirup juga memiliki massa jenis yang lebih besar daripada kacang, sehingga kacang akan mengapung atau terdorong ke atas. Lalu, mengapa kacang tidak naik ke permukaan saat minyak dituang? Hal itu terjadi karena minyak dan kacang memiliki massa jenis yang sama. Jadi, kacang tidak naik ke permukaan namun berada di dasar. Yang dari massa jenis itu sendiri adalah pengukuhan massa setiap volume suatu benda. Jadi, jika semakin tinggi massa suatu benda, maka semakin tinggi pula volumenya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.